Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Turnasiti selaku dosen pembimbing, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Farah Hanifah. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Ketidaknyamanan Kerja terhadap Kepuasan Kerja yang dimediasi oleh Komitmen Afektif Organisasional. Studi pada tenaga alidaya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan. Globalisasi bidang perekonomian membawa dampak yang cukup besar bagi industri di Indonesia. Oleh karenanya, perusahaan perlu melakukan perbaikan atau modifikasi dalam strategi untuk menyelesaikan kegagalan atau sebagai respon terhadap perubahan industri yang signifikan. Strategi ini memungkinkan perusahaan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya agar tercipta iklim usaha yang kondusif untuk mencapai tujuan yang optimal. Nah, munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan guncangan ekonomi pada seluruh sektor industri global. Penerbangan merupakan sektor usaha yang terpukul paling dalam. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan pembatasan pergerakan manusia dalam pencegahan penyebaran virus sehingga kegiatan penerbangan pun dibatasi dan mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan finansial karena penurunan jumlah penumpang sehingga banyak maskapai yang menerapkan pemutusan hubungan kerja. Pada gambar di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan jumlah penumpang domestik dan internasional yang cukup signifikan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS pada Agustus 2020, fenomena gelombang pengurangan pegawai di sektor penerbangan telah menyumbang peningkatan pengangguran di industri transportasi dan pergudangan yang mencapai 7.000 orang. Di sisi lain, perusahaan juga masih menganidayakan fungsi sumber daya intensif dengan memperkerjakan outsourcing untuk pekerjaan penunjang. Nah, dalam UU Cipta Kerja, outsourcing dikenal sebagai tenaga alidaya. Tenaga alidaya didefinisikan sebagai karyawan pada suatu perusahaan, kemudian karyawan tersebut disalurkan untuk bekerja di perusahaan pengguna. Alidaya dapat menjadi salah satu bentuk solusi dan strategi perusahaan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan membentuk tempat kerja yang berbeda dari organisasi. PT XYZ merupakan perusahaan penyedia jasa alidaya di industri penerbangan yang mengelola ribuan tenaga kerja yang tersebar di beberapa lokasi penempatan dan berbagai bidang pekerjaan. Sebagai perusahaan yang masih berkembang dan berada di kondisi ekonomi yang tidak stabil, mengharuskan PT XYZ melakukan penyesuaian untuk meningkatkan jumlah efisiensi dan bertahan di industrinya. PT XYZ tetap mempersiapkan karyawan yang saat ini bekerja di PT ABC untuk menjadi bagian dari tenaga kerjanya. Pada April 2021 telah terjadi pengurangan tenaga alidaya di head office Cengkareng yang cukup signifikan. Situasi ini memungkinkan timbulnya rasa tidak aman yang nantinya akan berdampak negatif pada sikap kerja karyawan. Ketidakamanan kerja dapat dianggap sebagai stresor kerja karena dikaitkan dengan resiko kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian yang konsekuensi negatifnya mampu menimbulkan reaksi tegang di antara karyawan. Ketidakamanan kerja sebagai penyebab rendahnya tingkat kepuasan kerja juga akan menyebabkan penurunan produktivitas dan komitmen organisasi karyawan. Korelasi antara ketidakamanan kerja dan kepuasan kerja diprediksi dapat dianalisis melalui komitmen afektif organisasional. Karyawan yang memiliki rasa puas cenderung akan bertahan dalam pekerjaannya yang diwujudkan dalam bentuk komitmen afektif. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dari karyawan yang memiliki komitmen karena kemungkinan pemindahan kerjanya dan ketidakhadiran karyawan menjadi lebih rendah. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai upaya, di antaranya optimalisasi operasional dengan menyelaraskan suplai dengan market demand melalui beberapa langkah inisiatif dan restrukturisasi. Yang kedua, alidaya seringkali dipandang tidak dapat memenuhi kontrak psikologis yang diharapkan oleh karyawan.
seperti bentuk keamanan kerja, jaminan hari tua, perlakuan yang adil antar karyawan, pengakuan maupun dukungan perusahaan dalam pengembangan karirnya. Selanjutnya, ketidakamanan kerja dapat memicu terjadinya masalah di tempat kerja sehingga perlu ditangani organisasi tersebut sebelum efek negatifnya merugikan karyawan maupun kinerja dari perusahaan itu sendiri. Nah, perlunya kepuasan kerja dan komitmen afektif organisasi agar karyawan dapat loyal kepada organisasinya dan melakukan pekerjaan dengan baik untuk kepentingan organisasi, serta untuk menghindari penurunan kinerja yang akan mempengaruhi kinerja organisasi. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja tenaga ahli daya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan? Yang kedua, apakah komitmen afektif organisasional memediasi pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja tenaga ahli daya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan? Lanjut kepada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja tenaga ahli daya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan. Yang kedua, untuk menganalisis komitmen afektif organisasional sebagai pemediasi dalam pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja tenaga ahli daya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan. Pada bab 2, kita masuk kepada landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada teori tenaga ahli daya, selanjutnya ketidakamanan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen afektif organisasional. Selanjutnya, pengembangan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Fenomena pengurangan gaji hingga pemutusan hubungan kerja menjadi hal yang sering dijumpai pada industri penerbangan saat ini. Kejadian ini memiliki kecenderungan untuk meningkatkan rasa tidak aman yang saat ini dimiliki oleh karyawan. Karyawan yang merasa takut dengan kondisi ini akan menurunkan kepuasan mereka dalam bekerja. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang semakin tinggi tingkat ketidakamanan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka akan menurunkan kepuasan kerja. Ketidakamanan kerja memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Ketidakamanan kerja berkorelasi negatif dan signifikan dengan kepuasan kerja. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketidakamanan kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Terus selanjutnya, menurunnya kepuasan kerja biasanya disebabkan oleh rasa tidak aman yang dialami oleh karyawan dalam pekerjaannya. Status kerja karyawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan komitmen organisasi antara karyawan tetap, kontrak, dan tenaga ahli daya. Komitmen afektif organisasional berhubungan erat dengan kepuasan kerja sehingga sangat diperlukan untuk dimiliki oleh setiap karyawan dalam organisasinya. Ketidakamanan kerja dikaitkan dengan penurunan komitmen afektif, peningkatan komitmen lanjutan, dan penurunan kepercayaan. Ketidakamanan kerja berhubungan dengan kurangnya kepuasan kerja dan komitmen afektif organisasional. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah komitmen afektif organisasional memediasi pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, untuk model analisis, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh negatif ketidakamanan kerja terhadap kepuasan kerja yang dimediasi oleh komitmen afektif organisasional. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria tenaga ahli daya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan minimal 1 tahun dan ditempatkan di head office PT ABC. Data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner berupa Google Form yang disebarkan melalui media WhatsApp dan diisi oleh 104 responden pada tanggal 27 sampai 30 September 2021 dan 31 Oktober sampai 6 November 2021. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ketidakamanan kerja berupa 10 item pernyataan yang dikembangkan oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 2012. Selanjutnya,
kepuasan kerja berupa 20 item pernyataan Minnesota Satisfaction Questionnaire atau MSQ short form yang dikembangkan oleh Weiss dan kawan-kawan dalam Spector tahun 1997. Selanjutnya, komitmen afektif organisasional berupa 8 item pernyataan Organizational Commitment Scale yang dikembangkan oleh Allen dan Meyer tahun 1997. Ketiga instrumen ini diukur melalui skala pengukuran Likert 5 butir. Selanjutnya, untuk teknis analisis data yang digunakan dalam penilaian ini menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM berbasis partial least square. Model pengukuran terdapat outer model yaitu uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas berupa Crunchbaum-Arval dan Composite Reliability. Untuk model struktural yaitu inner model untuk menguji kecocokan model dan juga uji hipotesis. Yang terakhir adalah uji mediasi berupa FAF. Masuk ke bab 4, pada profil responden dapat kita ketahui berdasarkan tabel untuk responden terbesar jatuh pada jenis kelamin wanita, selanjutnya usia 27-33 tahun, status perkawinan belum menikah, masa kerja di industri penerbangan 1-3 tahun, dan pendidikan terakhir S1. Untuk menguji instrumen penelitian, yang pertama terdapat outer model berupa uji validitas konvergen. Agar lulus uji validitas, maka nilai loading factor harus lebih besar atau sama dengan 0,7. Dapat kita lihat pada tabel bahwa beberapa indikator pada variabel valid. Selanjutnya, nilai batasan AV disarankan lebih besar atau sama dengan 0,5. Dapat kita lihat bahwa seluruh variabel telah memenuhi persyaratan AV lebih dari 0,5. Selanjutnya, uji validitas diskriminan. Nilai cross-loading layak apabila nilai loading factor pada variabel yang diukur lebih besar daripada nilai loading factor pada variabel lainnya. Dapat kita lihat pada tabel di sebelah kiri. Dan berdasarkan data uji validitas, penelitian ini valid secara konvergen dan diskriminan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Crunchbaum-Arval dan Composite Reliability yang telah memenuhi rule of thumb yang telah ditetapkan, yaitu sama dengan atau lebih besar dari 0,7 sehingga konstruk pada penelitian ini sudah reliable. Lanjut pada perhitungan statistik deskriptif yang menggunakan 5 interval dengan kategori sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, dan sangat tinggi. Sehingga seluruh variabel dalam penelitian ini berkategori cukup. Uji kecocokan model yang bertujuan untuk mengetahui bahwa model penelitian yang dilakukan sudah baik. Kedua nilai P untuk APC dan ARS bermakna signifikan karena kurang dari p-value dan nilai AFIF sudah terpenuhi karena nilainya kurang dari 5. Selanjutnya, nilai PET koefisien ketidakmanahan kerja dengan kepuasan kerja mempunyai nilai koefisien jalur sebesar minus 0,52 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh hubungan signifikan antar variabel. Pengaruh langsung variabel ketidakmanahan kerja terhadap kepuasan kerja menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif. Nilai pengaruh tidak langsung ketidakmanahan kerja terhadap kepuasan kerja melalui komitmen afektif organisasional sebesar minus 0,13. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan. Selanjutnya, nilai p-value dari hasil uji pengaruh mediasi signifikan ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0,03. Kondisi ini menunjukkan adanya pengaruh mediasi signifikan negatif. Dan berdasarkan uji AFIF, untuk mengetahui seberapa besar variabel pemediasi mampu menyerap pengaruh langsung, dan diperoleh nilai FAF sebesar 20% yang bermakna variabel mediator berperan sebagai partial mediator. Dengan itu, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama adalah ketidakmanahan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan kerja pada studi tenaga alidaya PT XYZ yang bekerja di industri penerbangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya, di mana ketidakmanahan kerja menimbulkan pengaruh negatif yang dirasakannya. Pada penelitian ini, tenaga alidaya merasa tidak aman dengan pekerjaannya yang membuat mereka mengalami penurunan kepuasan kerja. Dengan demikian, hipotesis 1 terdukung.
Yang kedua, komitmen afektif organisasional memediasi pengaruh negatif antara ketidaknyamanan kerja terhadap kepuasan kerja secara parsial. Pengaruh ketidaknyamanan kerja terhadap kepuasan kerja dapat terjadi secara langsung maupun dengan mediasi dari komitmen afektif organisasional. Selanjutnya ada implikasi praktis dan implikasi akademis dalam penelitian ini. Selanjutnya, keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, kuesioner dalam penelitian ini disebarkan secara daring. Yang kedua, status karyawan yang merupakan tenaga alih daya cenderung menjadi isu sensitif bagi sebagian orang. Dan penelitian dilakukan pada saat pelaku industri maupun pemerintah telah melakukan pembelajaran dan perbaikan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi awal merebaknya COVID. Dan selanjutnya, saran untuk penelitian ini, PT ABC sebagai pengguna jasa tenaga alih daya dapat berupaya untuk menurunkan tingkat ketidakamanan kerja, dan yang kedua, pada proses penyebaran kuesioner dapat dilakukan secara langsung. Demikian presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.